Kita sudah tahu contoh berita acara rapat pendirian Koperasi Merah Putih. Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini, saya akan berbagi video mengenai contoh berita acara rapat pendirian Koperasi Merah Putih. Nah, setiap kali mendirikan koperasi, ada satu dokumen penting yang wajib dibuat ya, yaitu berita acara rapat pendirian koperasi. Nah, dokumen ini menjadi bukti sah bahwa rapat pendirian benar-benar telah dilaksanakan, sekaligus memuat seluruh keputusan rapat. Dalam petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 sudah ada ya untuk format baku yang bisa kita ikuti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama contoh berita acara rapat pendirian Koperasi Merah Putih ya, sesuai juklak atau petunjuk pelaksanaan tersebut. Nah, di sini saya sudah ada ya untuk contohnya, teman-teman. Nah, untuk berita acara rapat pendirian koperasi biasanya terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu yang pertama adalah kepala berita acara. Nah, di bagian awal tertulis judul ya, teman-teman di sini. Nah, berita acara rapat pendirian koperasi ini bisa dilanjutkan dengan keterangan hari. Nah, jadi pertama kalian buat dulu untuk judul rapat di koperasinya mengenai apa. Lalu di sini bisa dilanjutkan dengan keterangan hari, tanggal, jam, dan tempat rapat ya. Nah, misalkan di sini pada hari Senin tanggal 5 September 2025 untuk tanggal untuk pukulnya bisa misalkan 10.00 WIB ya, teman-teman. Lalu untuk bertempat misal nih bertempat di misalkan Balai Desa Sukamaju telah diadakan rapat pendirian Koperasi Merah Putih. Nah, di sini juga bisa kalian tuliskan serta telah mendapatkan penyaluran dari. Nah, di sini bisa kalian isi untuk narasumbernya ya, teman-teman. Dan kalian juga bisa menyebutkan yang dipilih peserta rapat untuk bertindak selaku pimpinan, sekretaris rapat, membuka rapat anggota, dan memberitahukan. Nah, di sini sebutkan untuk yang ditunjuk sebagai pimpinan, sekretaris rapat, dan sekretaris rapat dan untuk membuka rapatnya ya. Nah, setelah itu dan memberitahukan bahwa dalam rapat anggota ini telah hadir sebanyak. Nah, di sini bisa disebutkan untuk peserta rapatnya misalkan 10 orang pendiri koperasi seperti itu. Lalu bahwa agenda acara rapat pendirian koperasi sebagai berikut. Nah, di sini bisa disebutkan ya, teman-teman. Misalnya bahwa agenda acara rapat pembahasan nama koperasi pendirian koperasi Nah, di sini bisa disebutkan salah satunya ya, teman-teman. Nah, setelah itu bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan. Nah, di sini diisi ya, teman-teman, untuk hasil rapatnya. Jadi nanti di rapat harus membahas mengenai menyetujui nama koperasi, menyetujui kedudukan atau alamatnya, menyetujui bentuknya seperti apa, menyetujui wilayah anggotanya. Nah, di sini disebutkan ya untuk menyetujui jangka waktu berdirinya, menyetujui usaha koperasi. Di sini disebutkan usaha koperasinya apa saja ya di sini di poin ini. Lalu untuk menyetujui simpanan anggota, di sini juga disebutkan jumlah uangnya per anggota berapa atau per orang. Nah, simpanan wajib juga ini harus disebutkan. Untuk modal pendirian koperasi juga disebutkan ya, terdiri dari beberapa aspek, ada 3. Ada simpanan pokok atau akumulasi dari semua jumlah pendiri. Lalu di sini ada simpanan wajib,
akumulasi dari jumlah pendiri. Lalu di sini ada hibah, atau jika koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau akta notaris. Nah, jika kalian memiliki modal berasal dari hibah juga bisa dituliskan di sini ya, teman-teman. Nah, setelah itu menyetujui susunan pengurus. Nah, di sini juga sudah ada untuk susunan pengurusnya dan disetujui ya di rapat. Lalu untuk menyetujui susunan pengawas juga yang sudah dilampirkan. Lalu untuk menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas ini disebutkan berapa tahunnya ya teman-teman. Lalu untuk menyetujui anggaran dasar koperasi. Nah, keputusan rapat pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada pengurus koperasi sebagai kuasa pendiri. Yaitu di sini ada 3 orang ya untuk pengurus koperasinya. Nah, di sini bisa disebutkan per orangnya itu ada nama, pekerjaan, alamat, nomor KTP, dan jabatan. Nomor KTP ini unik ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk menghadap dan menandatangani minuta akte pendirian koperasi di hadapan notaris pembuat akte koperasi. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta bicara, maka ketua rapat menutup rapat pada pukul. Nah, di sini untuk penutupan di berita acara juga disebutkan untuk rapatnya ditutup pukul berapa. Di sini bisa kalian tuliskan. Lalu berita acara ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat yang sudah dipilih tadi ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang contoh berita acara rapat pendirian Koperasi Merah Putih sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1. Nah, berita acara ini bukan sekedar catatan ya, tapi dokumen resmi yang wajib ada agar koperasi bisa berdiri sah secara hukum. Nah, jadi pastikan semua unsur mulai dari agenda, hasil rapat hingga tanda tangan tertulis dengan lengkap. Nah, sekian penjelasan dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.